Baik, kita lanjutkan kembali. Proses penyimpanan seperti yang tadi sudah dijelaskan harus terjadi pada 3 tabel. Kita coba klik dulu. Tapi ada validasi nih. Kalau customer masih kosong, pembayaran belum ada, ini belum ada, ini belum ada, maka kita anggap transaksi belum lengkap. Jadi yang kita bidik combo 79 textbox 1 12. Jadi gini, if combo box 1 teks masih kosong atau label 7 teks masih kosong atau label 9 teks masih kosong atau textbox 1 teks masih kosong atau label 12 teks masih kosong, maka munculkan pesan transaksi belum lengkap, exit sub. Else, kalau transaksinya sudah lengkap maka call koneksi, lalu dim simpan satu. Ini simpan satu yaitu simpan ke tabel penjualan. String sama dengan insert into tbl penjualan yang nilainya diambil dari pertama label 2. Nah, ini artinya kita nyimpen tanggal, nyimpen faktur, lalu nyimpen kopi ya. Oke, nyimpen tanggal, lalu nyimpen apa lagi? Kita harus nyimpen ini, tabel penjualan harus nyimpen jumlah barang. Jumlah barang itu ada di label 7. Kita pun harus nyimpen total harga, ada di label 9. Kita pun harus nyimpen pembayaran, ada di textbox 1. Kita pun harus nyimpen kembali, ada di label 12. Kalau nggak salah kembali itu label 12, betul? Nah, sekarang kita harus nyimpen kode customer. Kode customer itu ada di combo box 1. Dan kita harus nyimpen kode user. Kode user itu ada di sini. Ada di panel 1 menu utama seperti yang pernah kita bahas di sini. Nih, kode user ada di panel 1. Jadi penyimpanannya ada di sini. Adanya di menu utama panel 1 teks. Nah, dan combo pun yang disimpan tidak semuanya, karena yang harus kita simpan adalah hanya kodenya. Kodenya ini hanya 5 digit. Ini yang akan di link nantinya. Berarti kita harus mempergunakan Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual Basic left left. Nah, gitu. Nyimpen combo box 1 titik teks, 5. Nah, itulah yang harus kita simpan. Kemudian di sini kita tambahkan, di sini kita tambahkan cmd sama dengan new SQL command simpan 1 con, lalu cmd execute non query. Oke, ke tabel penjualan sudah kita simpan.
Kemudian nyimpan ke tabel detail secara berulang. Nah, sini berulang. Kalau di grid ada 5, ya dia harus nyimpen 5. Kalau di grid ada 7, ya dia harus nyimpen 7. Oleh karenanya kita gunakan looping. For baris as integer sama dengan 0 to dgv row count min 2. Lalu call koneksi dim simpan 2 as string sama dengan insert into tbl detail jual yang nilainya diambil dari pertama label 2 teks, ini adalah faktur. Kemudian nyimpen lagi, nyimpen apa? Nyimpen kode barang dgv rows baris cell no value. Oke, ini nyimpen kode, nyimpen nama berarti 0 1 2 3 4. Oke, kita nyimpen 4 kali. Kolom 1 nama, kolom 2 harga, kolom 3 jumlah, dan kolom 4 subtotal. Oke, selebihnya kita tinggal blok aja ini biar cepat. Copy, simpan 2 namanya. Dan yang terakhir adalah mengurangi barang-barang yang dijual ini. Saya akan coba jual nanti 111. Ini jadi 19, 29, ini 19. Caranya gini. Kita buat dulu call koneksi. Cari dulu data barangnya. cmd sama dengan new sql command select all from tbl barang where kode barang sama dengan dgv rows baris cell no value, cell no value. Lalu data reader sama dengan cmd execute reader, data reader read. If data reader has row, apabila ada datanya di dalam data grid view kolom 0, maka dim kurangi stock as string sama dengan update lah tbl barang set stok, ubahlah stoknya dengan cara data reader item stok yang ada dikurangi dgv rows baris cell 3 value. Jadi stok yang ada dikurangi jumlah jualnya. Yang mana yang dikurangi? Yang kode barangnya ada di dgv rows baris cell no value. Nah, seperti itu. Baru di sini kita copy lagi biar cepat. Copy. Nah, di sini nama stringnya adalah kurangi stok. Gitu. Setelah beres, nyimpan ke tabel barang, ke tabel penjualan, nyimpan ke tabel detail, pengurangan jumlah barang, baru kita bersihkan ini.
bersihkan, 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 dan ini naik jadi nomor 2. Oke, caranya kalau mau dibuat subnya juga boleh. Sub bersihkan berarti combo box 1 teks bersihkan, label 7 teks bersihkan, label berapa lagi, 9, 12 sama text box, label 9 di sini text box 1, di sini label 12, lalu apalagi, kolomnya bersihkan, DGV columns clear, lalu buat kolom. Udah cukup seperti ini. Di sini kita tinggal kita bersihkan, lalu faktur otomatis. Oke, kita coba run. Oke, kita coba. Asumsi ini tidak diisi ya. B0001 1 B002 1 B003 1. Ini kita ganti 1. Coba kita bayar 110, enter, lalu kita simpan, klik. Belum lengkap. Kenapa? Ini belum dipilih. Simpan. Oke, seperti biasa dalam pemrograman itu tidak langsung jadi, saudara. Ada kesalahan di sini katanya. Kita coba cek, kayaknya ada koma di ujung yang belum dirapihkan. Nah, benar di sini. Nah, gitu harusnya. Kita ulang. Dalam belajar pemrograman, sebenarnya semakin banyak error itu semakin baik untuk pemula. Jadi kita tahu bahwa ini salah, itu salah. Dan yang paling penting adalah setiap kali terjadi kesalahan, dibaca pesan errornya supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Oke, kita coba lagi. B0001 1 B0002 1 B003 1. Enter, kita bayar. Enter lagi. Oke, error lagi. Errornya di dekat tanda dan ini. Kita coba cek. Di sini. Oh, harusnya select all. Hentikan programnya. Salah. Ini kekurang telitian saya. Lagi. Kita cek. Mohon maaf saudara. Ada hal yang harus dijelaskan. Ke tabel penjualan udah kesimpan, ke tabel detail udah kesimpan, cuma ini yang belum sempat dikurangi. Jadi kita harus cek ke sini. Ke tabel penjualan ini udah kesimpan nih datanya. Udah kesimpan. Kenapa kode user kosong? Karena kita tidak login. Ini harus dihapus. Tabel detail kita lihat. Nih, udah masuk 1. Kenapa masuk 1? Karena pada saat pengurangannya tidak berhasil, jadi loopingnya mentok sampai di sini. Dan kita coba lagi. Run. Oke, kita coba. B0001 1 B002 1 B003 1. Enter. Masih ada yang error juga. Oh, kita kekurangan koneksi. Di sini saya lupa, harusnya koneksi. Dalam VB.NET
untuk database SQL Server, setiap kali ada komen, setiap kali ada data adapter, itu harus memanggil koneksi. Ini sudah saya tambahkan, dan kembali kejadiannya seperti tadi. Masuk ke sini, datanya kita hapus dulu. Ke sini pun masuk, datanya kita hapus dulu. Lalu kita tes ulang. Simpan, kita tes ulang. Oke. B0003 1, B0002 1, B0001 1. Bayar, enter. Oke, berhasil semuanya. Sekarang kita tes di database. Ke tabel penjualan, oke, 3 barang, ini harganya, ini dibayar, ini kembali, ini customernya. Ke tabel detail jual, nah, tersimpan kode barang nomor 3 2 1 1 1 1. Tabel barang kita coba cek apakah benar dia berkurang. Oke, 19 29 19. Oke, seperti itu saudara, transaksi penjualan yang kita bicarakan. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan pembuatan laporan dengan Crystal Report. Kita bikin dasar-dasarnya dulu, laporan-laporan master, lalu kita akan lanjutkan ke faktur penjualannya. Ini sengaja saya simpan di sesi berikutnya setelah kita memahami 2 poin ini. Oke, saya akan lanjut pembuatan laporan dengan Crystal Report pada sesi berikutnya.